Ini kitab catatan amalan hambamu. Semuanya baik ya Allah dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan kami malaikat. Tapi apa kata Allah, Bu? Lemparkan kitab itu. Malaikat masih bertanya, "Duhai Allah, kenapa? Ini baik dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan kami," yaitu malaikat. Apa kata Allah? Ya, hamba ini memang melakukan amalan-amalan yang baik dalam pandangan manusia, tetapi yang dia lakukan tidak semata-mata mencari mengharapkan keridhaanku, tapi selain mengharapkan keridhaanku, dia juga berharap pujian sanjungan manusia. Maka kitab itu kemudian dilemparkan oleh malaikat. Ini mengajarkan kepada kita untuk memastikan diri semua kebaikan, ibadah dan amal soleh yang kita lakukan harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya aku peruntukkan pada Allah, Rabb semesta alam. Makanya ikhlas itu apa, Bu? Semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah. Nggak jadi senang karena pujian sanjungan manusia, biasa saja. Juga nggak sedih karena hinaan cercaan manusia, karena keridhaan Allah yang dia cari. Kenapa? Karena yang punya surga Allah, yang kasih rezeki Allah, ya, yang kasih pahala Allah, yang kasih kehidupan Allah, yang kasih kekuatan adalah Allah, yang kasih kesembuhan adalah Allah. Maka dia tidak perlu lagi membutuhkan manusia dalam ibadah kecuali hanya kepada Allah saja. Maka pastikan nih, semua kebaikan, ibadah dan amal soleh yang kita lakukan, pastikan hanya untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak rugi loh, Bun. Rugi. Ini yang pertama, mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita pentingnya beramal itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentunya sesuai dengan tuntunan Rasul. Ibu sering dengar kata-kata ikhlas. Coba aku nak tanya. Kalau ibu ditanya ruhnya ikhlas itu apa? Kisi-kisinya begini, sahabat-sahabat Nabi yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tapi ibadahnya mengalah-ngalahkan kita yang gak dijamin masuk surga. Jelas mereka sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang gak dijamin masuk surga. Apa rahasianya? Salah satu rahasianya karena ruh ikhlas telah terpatri dalam kolbunya, dalam hatinya. Kembali pertanyaannya, apa itu ruh ikhlas? Bagi ibu-ibu yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Siapa nak kasih jawab? Apa itu ruh ikhlas? 2. Apa itu ruh ikhlas? Ya 2 itu apa? Apa nih dua ekor ini apa nih? Ruh ikhlas. Apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, itu kan takwa. Jawabannya cukup bagus, bukan itu yang dimaksud. Jadi ruh ikhlas, ya Bun, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan pujian sanjung manusia kecuali hanya kepada Allah. Jawabannya cukup baik sekali, tapi itu kan ikhlas, Bun. Bukan itu yang dimaksud. Maaf ya. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Itu tadi yang disampaikan Bunda tadi benar, tapi itu tentang ikhlas. Yang kutanyakan ruh ikhlas. Hah? Apa? Ya apa ruh ikhlas itu? Ruh ikhlas itu apa?
Ya Allah, ya Allah. Jadi Bun, nggak apa-apa nih saya kasih tahu, nggak apa-apa. Ruh ikhlas itu adalah senang dan semangat terhadap semua kebaikan, ibadah dan amal solih. Tahajud senang, berarti ruh ikhlas telah terpatri. Coba saya tanya, ibu-ibu sedian mana? Enggak tahajud atau kehilangan uang 100.000? Jujur, sedih mana? Enggak tahajud atau kehilangan uang 100.000, sedih mana? Dua-duanya baik, tapi lamaan yang mana? Jadi kalau orang ikhlas itu senang dan semangat terhadap kebaikan-kebaikan amal soleh, itu selalu ingin yang terbaik. Contoh yang paling gampang, kalau ruh ikhlas sudah sampai, Masya Allah, tentang sholat contohnya, sudah tahu 5-10 menit lagi azan, malah nyuci, goreng, ngopas mepes, gosok, nyetriki, ya mesti ibadahnya berantakan. Para mu'alaf ini memang kok bolak-balik. Para mu'alaf itu dengan wasilah azan, mendengar azan, mereka terketuk hatinya masuk Islam. Yang sudah lama Islam dengan azan malah kaget. Loh, iya. Allahu Akbar. Ya Allah, ada azan. Ya kalau terus ambil air wudhu sih bagus. Ya enggak? Ada lagi yang ya Allah, naudzubillah min dzalik, sudah bagus dia di dalam rumah dengar azan Allahu Akbar. Mestinya ambil air wudhu terus sholat, enggak. Malah keluar rumah nemuin tetangganya bilang apa? Jeng sekarang adanya cepet ya Jeng ya. Astagfirullah. Ya Allah. Wah, kurang kerjaan banget. Astagfirullahaladzim. Ya, baik. Apa perkara-perkara 10 perkara yang merusak hati, iman dan ibadah? Nampaknya Bun, ini saya enggak sampai 10, bisa sampai 5 aja dah, alhamdulillah. Jadi ya tugasnya nanti tinggal manggil lagi. Enggak, ini enggak gurau, ini serius. Bu, Rasulullah mengingatkan kepada kita. Inna apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat jasadu kullu. Idza saluhat jasadu kullu. Wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, ada segerat daging. Kalau dia baik, maka yang lainnya pun baik. Tapi kalau itu rusak, maka yang lainnya juga rusak. Maksudnya anggota-anggota badannya juga akan rusak. Apa itu? Wahyal qalbu. Dia itu adalah hati. Hadisnya sahih dikatakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat yang ke-88 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan itu bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali hartanya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Hartanya digunakan untuk ibadah. Yang menyelamatkan juga bukan anak-anak yang dibangga-banggakan, enggak. Kecuali anaknya baik, solih solihah. Tapi terlepas itu,
Yang menyelamatkan betul-betul karena rahmat Allah dengan apa? Orang itu memiliki qalbun salim. Qalbun salim artinya adalah hati yang sehat, bersih dan selamat. Tapi ingat, hati yang sehat, bersih dan selamat dari apa? Dari kesyirikan, kemunafikan, kekufuran dan dari segala keburukan. Hati itu bisa rusak. Karena dalam satu ayat Rasul menyatakan maksudnya apa? Gemuruhnya hati. Gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Ibu contohnya ketika ibu masak air, ngerebus air. Kalau nggak ketahuan paling banter jebol pancinya atau kompornya. Sifatnya duniawi ya. Tapi kalau hati yang sudah koyak, hati yang sudah rusak, hati yang sudah sobek, hati yang sudah sakit, sulit sekali obatnya. Apalagi sampai hatinya sudah luka dengan mengatakan luka yang kurasakan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Masalah pasti. Ya enggak? Baik ya. Langsung saja poinnya. Yang merusak hati itu Bun, yang pertama adalah al-ghadabu. Al-ghadabu. Suka marah, gampang marah. Bawaannya tuh emosian. Anak masih kecil sudah dibentak-bentak. Ayo cepat. Ada nggak yang kayak gitu? Mana? Bu, kalau kita benar kenapa kita harus marah? Apalagi salah. Wong bener aja nggak boleh marah-marah kok. Ibu harus tahu. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, mau al-Islam, apa itu Islam? Orang ini emang emosian, pemarah banget. La taghdab, nggak marah-marah. Artinya orang ini walaupun baik macam apapun, kalau dia tidak meninggalkan sifat marah-marahnya, dia belum pantas menyandang predikat seorang muslim. Datang lagi yang kedua, apa itu Islam? La taghdab, Islam itu nggak marah-marah. Begitu datang yang ketiga belum mengatakan apa-apa. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Ibu, biasanya yang suka marah-marah itu ibu-ibu atau mak-mak? Halo, assalamualaikum. Biasanya yang suka marah-marah itu ibu-ibu atau mak-mak? Itu kan contohnya, wong ditanya ibu-ibu apa mak? Bapak-bapak. Itu kan contoh marahnya. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa? Ibu harus tahu. Orang yang suka marah-marah, orang yang gampang marah-marah, termasuk di antara orang yang baperan itu. Selamanya orang yang suka marah-marah, gampang marah-marah, gampang kesinggungan itu apa, Bu? Selamanya dia tidak akan memiliki hati yang lembut. Hatinya akan selalu kasar, keras. Bawaannya itu marah. Mohon maaf, ibu-ibu ini masih muda atau sudah tua? Sudah tua. Ibu-ibu ini nggak marah saja sudah tua. Coba. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi. Orang yang suka marah-marah, gampang marah-marah, kesinggungan, emosian, selamanya dia nggak akan memiliki hati yang lembut. Bawaannya akan selalu kasar. Dan ibu lihat deh, wajah-wajah orang suka marah tuh, ketekuk-tekuk, Bu, nggak enak dilihat. Nih kalau orang itu hatinya lapang, senang bersahabat, ketemu temennya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Allah, aku senang banget ketemu. Jadi dengan keceriaan dia, Bu, ikhlas, ya enggak?
Tapi kalau orangnya gampang marah, gampang nggak enak. Assalamualaikum, salam. Gimana kabar? Baik. Dari mana? Depan kemana? Belakang. Astagfirullahaladzim. Nggak enak dilihatnya, nggak enak. Betul. Coba deh. Makanya ibu, orang yang saya ulang ya. Jadi orang yang suka marah-marah, gampang marah. Satu, dia tidak akan memiliki hati yang lembut. Dia nggak bisa berpenampilan yang santun, cenderungnya kasar, emosional. Kemudian orang yang suka marah-marah, gampang marah-marah itu bun, apa? Dia nggak akan bisa menjadi orang yang sabar. Nggak akan bisa. Karena orang yang sabar itu hatinya lembut, santun. Ada orang yang menyakiti dirinya, belum orang itu minta maaf, dia sudah memaafkan. Saya mau tanya pada ibu-ibu, kalau ibu-ibu disakiti oleh seseorang, ya, janggalin banget, nyebelin banget, mau nggak ibu maafkan dia? Bisa nggak ibu maafkan dia? Tuh kan, udah kelihatan. Orang baru contoh aja, enggak mau. Ih, ya Allah, ya Allah. Nggak akan bisa jadi orang yang sabar bun. Karena orang yang marah itu bawaannya nggak nyenengin. Tapi kalau orang sabar tuh seneng ketemu teman. Satu keberkahan dipertemukan oleh Allah dengan orang yang baik. Amin, gitu dong. Lama banget kasih apa-apain dulu. Ya Allah, ya Allah. Yang ketiga yang ngeri apa bu? Kalau orang ini gampang marah, suka marah, dan dia nggak tobat, selamanya dia tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu jelas santun, bijak, pemaaf, lapang dada. Makanya apa? Orang yang kuat dari umatnya Rasulullah bukanlah pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak. Orang yang kuat dari umatnya Rasulullah bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat barang-barang yang banyak. Lalu siapa? Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya. Dan sebenarnya dia ada kesempatan untuk marah, tapi enggak, aku enggak akan marah. Astagfirullah, astagfirullah. Mama, kenapa mama? Astagfirullah. Lalu pertanyaannya, ada enggak orang yang membaca Al-Quran sambil marah? Ada nggak orang yang membaca Al-Quran sambil marah? Ada. Mau tahu contohnya? Nih contohnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anaknya manggil, "Mama, diam!" Mamanya lagi baca Quran, ngerti gak sih? Ini anak gak sopan banget nih. Ada gak yang begitu? Itu berarti membaca Al-Quran sambil marah. Dia sudah membaca Al-Quran tapi hatinya belum menyatu dengan Al-Quran. Lalu yang benar gimana? Pas Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berhenti. Cantik sini sayang, nak Solia. Enggak gitu. Kan mama lagi baca Quran saya. Adabnya gimana? Lagian kalau kamu ada hajat, ada perlu, kan kamu bisa mendekat, ngasih isyarat. Mama enggak suka deh seperti itu saya. Itu namanya dia baca Al-Quran sudah menyatu. Betul-betul enggak sambil marah. Ini pelajarannya ya. Jadi orang yang gampang marah, suka marah, tidak akan memiliki hati yang lembut.
nggak akan bisa santun bijak. Apalagi jangan sekali-kali ngambil keputusan dalam keadaan emosi, amarah. Cauka nanti yang terjadi. Orang yang lagi marah emosi, dia ngambil keputusan cenderungnya cauka. Tahu cauka? Kacau. Ya. Ya? Paham tuh? Paham tuh? Ibu paham ini? Bab ini? Buktikan mulai hari ini. Orang kalau marah tuh nadanya cenderung tinggi. Manggil aja, ya Allah. Ayo cepat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan enak, Bu. Gimana kabar? Alhamdulillah baik banget. Loh, Bu, kelembutan hati itu perlu pembiasaan loh, Bun. Wajahnya juga enak dilihat. Wajahnya berseri-seri, Bu. Jangan seperti ungkapan itu, wajahmu dulu berseri-seri, sekarang Yang kedua, yang merusak hati itu, yang merusak hati iman ibadah itu adalah al-kadzibu, dusta. Nah, di poin ini ngeri loh, Bun. Yuk kita baca hadis Nabi. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai fima maknahu. Iyakum wal kadhiba. Iyakum wal kadhiba. Fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada jelas tegas dalam satu riwayat Nabi menjelaskan, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin gitu, Nang. Amin. Lama banget sih. Harus diapa-apain dulu, ya Allah, ya Allah. Saya ulangi ya. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Kan enak begitu. Wa iyyakum, dan jauhi oleh kalian akan dusta. Kenapa? Dusta itu dibenci oleh Allah. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah nih. Makanya, Bu, gara-gara dusta hancur persahabatan, persaudaraan, hancur kepercayaan, hilang kepercayaan, putus rezeki. Dan salah satunya terjadi perceraian pun dikarenakan dusta. Sekarang kalau ibu punya saudara, keluarga, naudzubillah dzalik, orang tua, mantu, besan, tetangga, kok nggak jujur misalkan, suka ngebohong.
Kalau ibu punya teman, sahabat, keluarga yang dia nggak jujur, apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan? Teman, sahabat, saudara, tetangga nggak jujur, apa yang ibu lakukan? Jauhi. Lakukan dua hal. Kalau ada keluarganya, saudaranya, tetangganya yang nggak jujur, apa yang dilakukan? Dua hal aja. Yang pertama apa? Menanti kejujuran. Menanti kejujuran. Dengan apa? Dengan tetap mendoakan yang baik-baik. Kalau bisa dengan memberikan nasihat. Ibu, yuk kita baca ayat tentang jujur. Bagi yang nggak hafal, ya nggak apa-apa, nanti dihafalin aja. Ikutin saya ya. Ini ayat tentang kejujuran. Kalau jujur itu ada yang mengartikan benar. Makanya Rasul disebut shadiqul wa'dul amin. Jujur, benar dan dibenarkan ucapannya. Orang yang beriman, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, ada nggak muslim yang berjudi? Ada. Ada nggak muslim yang minum khamar mabuk? Ada. Ada nggak muslim yang membunuh? Ada. Tapi Rasul mengatakan apa? Tapi kalau mukmin tidak ada yang berdusta. Jadi orang itu kalau belum bisa jujur, sulit untuk meningkat level ke level mukmin. Yang ngeri apa? Innahu la yastaqimul abdu imanan qalban saliman. Innahu la yastaqimul abdu imanan qalban saliman. Selamanya siapapun orangnya, walaupun dia rajin ngaji, rambutnya sudah bergonta-ganti warna sekalipun, nggak ngaruh. Kalau dia tidak meninggalkan dusta, kalau dia masih suka berdusta, jelas hidupnya nggak akan diberi ketenangan, keberkahan oleh Allah. Na'udzubillah min. Dua hal tadi apa? Bagi pendusta itu, innahu la yastaqimul abdu imanan qalban saliman. Selamanya seseorang itu yang suka berdusta itu nggak akan memiliki iman yang benar, nggak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman, dan tidak akan mungkin memiliki hati yang baik dan bersih kalau dia masih suka berdusta. Contoh yang paling gampang, mama minta uang, nggak ada. Itu dusta loh bun. Pernah istighfar. Suami tanya baik-baik, ma, bu, dek, yang uang belanja masih nggak habis, ngerti nggak sih? Itu dusta. Temennya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ceng, mbak tolong dibantu. Kenapa? Aku butuh duit ini, tolong dibantu dong. Aduh maaf nggak ada. Padahal ada, itu dusta. Ibu mau jawab apa? Enggak Ustadz, ini temen ini, aduh nyebelin banget Ustadz. Udah banyak teman-temanku yang kena korban. Kalau ngutang susah bayarnya 2 bulan jadi 2 tahun. Ditagih marah-marah, nyebelin banget. Berarti kan ibu tahu sifat teman yang ini nggak baik kan? Kalau temennya nggak baik, kenapa ibu harus berdusta? Mestinya ibu lebih leluasa jawabnya dengan nyaman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah tumben datang, ini pasti mau ngutang. Terus apa? Terus temannya bilang ini, kamu kok gitu banget sih? Aku mah hafal banget dengan kamu. Kamu kan kalau mau ngutang sobaikan gitu. Bayarnya sulit banget. Maaf ya Ceng ya, jangankan aku ini nggak punya uang, aku punya uang banyak pun nggak akan kasih pinjam kamu. Kapok aku. Boleh nggak bilang begitu? Harus. Kenapa harus? Memang kata-kata ini menyakitkan, tapi jujur itu lebih baik berpahala di sisi Allah ketimbang ibu bilang nggak ada. Padahal ibu ada, ibu punya, ibu mengatakan nggak ada, hati-hati.
Ibu bisa kena penyakit, kena musibah, kehilangan, ngeri malahan. Diam-diam nggak bilang suami, dosa juga. Masalah. Ya. Ini ayatnya tentang jujur harus kita miliki. Lawannya dusta adalah jujur. Yuk kita baca ayatnya, dihafalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wa kunu ma'as shadiqin. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-119. Surat 9 ayat 119. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. Ya, surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah, besertalah dengan orang-orang yang benar, besertalah dengan orang-orang yang jujur. Tadi jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Tapi kalau dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, dijauhi, mengantarkan, menyeret ke neraka. Ibu, di dalam surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat itu ada di dalam surat yang ke-77. Ada 10 kali ancaman Allah bagi para pendusta. Dalam surat Al-Mursalat surat yang ke-77 ada 10 kali Allah ulang-ulangi ancaman bagi para pendusta yang gak jujur, yang suka ngebohong. Bunyi ayat itu adalah wailu yauma idzil lil mukadzibin. Enggak beruntun ya Bun, seperti dalam surat Ar-Rahman itu kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali. Nah, dalam surat Al-Mursalat surat yang ke-77 nanti cari sendiri ya, mulai dari ayat yang 15 kalau nggak salah dan seterusnya. 10 kali Allah ulang-ulangi. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Sungguh celakalah pada hari ini bagi orang-orang yang suka berdusta. Nauzubillah min. Jadi hati-hati betul. Ya, hati-hati. Orang masuk neraka bukan enggak rajin sholat, bukan enggak berhijab, sudah berhijab, rajin sholat, baca Quran, tapi dia enggak jujur. Bu, kalau punya teman, sahabat, saudara, keluarga yang enggak jujur, capek, nyebelin. Contoh yang paling gampang, nih, anggap ibu jualan bagus, halal, enggak apa-apa, jangan malu-malu. Ibunda Zainab itu Bu, Masya Allah ya. Kalau zaman sekarang tuh beliau memiliki ahli kuliner dan butik. Beliau ditanya, "Wahai Ibunda Zainab, kenapa kamu berdagang? Kenapa kamu berbisnis? Apa enggak cukup? Nafkah yang diberikan Rasul untukmu itu enggak cukup?" Enggak.
sangat cukup, bahkan lebih yang diberikan Rasul. Tetapi karena Allah memberikan kelebihan padaku dalam hal masak, kalau sekarang ini kuliner dan butik ya Bu ya, bukan penjahitnya loh Bu ya, yang punya desainernya. Aku ingin lakukan ini, aku ingin mendapatkan rezeki dari Allah langsung dari jerih payah tanganku sendiri, ya, agar aku dapat rezeki sehingga aku bisa bersedekah dan berbagi dengan istri-istri Rasulullah yang lainnya. Nemu nggak wanita yang seperti ini? Halo, assalamualaikum. Jadi berbisnisnya itu tadi biar bisa infak sedekah dan bisa berbagi dengan istri-istrinya Rasulullah yang lain. Ada nggak yang bisa seperti ini? Aku nggak yakin. Apa kenakan dia? Mulai marah lagi. Astagfirullahaladzim. Ini modalnya misalkan ini berapa Bun? Ya, modal. Kalau ibu beli jujur kan, saya sih belinya 1.000. Silakan situ makasih untung berapa. Ih, cakep banget kalau bisa seperti ini. Tapi nggak, jujur tuh juga nggak harus bilang modalnya. Ibu tapi bilang 2.500. Terus tawar sama teman, gimana kalau 2.000? Aduh, modalnya aja belum dapat. Padahal modalnya cuma 1.500. Itu dosanya 2 itu. Dusta dan riba. Hati-hati, nggak berkah. Kalau bilang belum boleh ya belum boleh aja. Kenapa berapa banyak orang yang berdagang seperti itu? Nampaknya dia dapat duit banyak, tapi hidupnya nggak diberkahi oleh Allah. Karena kedustaan Bun. Maka jauhi dusta. Na'udzubillah min. Baik, yang ketiga, number 3. Yang ketiga, apa yang ketiga yang merusak hati? Wah, nampaknya cuma baru 3, nggak apa-apalah ya. Yang ketiga adalah karena al-hasadu, hasad, iri, dengki, dendam. Ibu-ibu yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jin, setan atau iblis? Yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jin, setan atau iblis? Berarti yang ngikutin Bu, orang tuh buruk sekali kalau punya hasad itu. Maunya kebaikan-kebaikan untuk dia. Kalau dagang misalkan toko yang lain rame kok dia sepi misalkan. Dia bagaimana bukan hanya membenci saja orang itu, nggak suka dengan majunya orang itu, temannya itu, bahkan yang ngeri lagi apa? Dia juga ngomporin yang lainnya untuk membenci orang itu. Kita tuh boleh iri dalam 2 hal saja loh Bun. Satu, iri dengan orang yang diberi ilmu, dengan ilmunya diajarkan, dia amalkan, dia dakwahkan di jalan Allah. Yang kedua, dia iri dengan orang yang diberi kekayaan, dia dermawan, dia suka memberi, membantu, menolong fakir miskin, kaum duafa. Ada satu kisah menarik antara dermawan, itu nanti bahas yang lain ya. Orang punya hasad dengki ini bang salah. Makanya ada ungkapannya, benar juga itu ungkapan itu. Gimana syairnya? Syairnya tentang hasad, iri, dengki, dendam, gimana syairnya? Gimana syairnya? Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Temannya, sahabatnya dapat kebaikan, dia iri. Saudaranya dapat rezeki, dia iri. Itu tadi. Gimana Bun? Ulangin Bun. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Temennya, sahabatnya dapat rezeki, dia iri. Wah, nggak seneng dia. Padahal kakak beradik itu rezekinya beda-beda loh Bu. Ya kan? Ada yang adiknya kaya, kakaknya lebih kaya.
Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya, apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Betul? 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Maksudnya surat Al-Falaq. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang punya hasad, iri, dengki, dendam, nggak akan dia memiliki hati yang baik, iman yang baik. Hatinya nggak akan bersih. Karena adanya kedengkian. Nggak suka dengan pemberian Allah kepada orang lain. Bu, sebenarnya rezeki yang Allah berikan kepada kita nggak kurang, tapi yang kurang itu adalah syukur kita yang kurang. Makanya ketika kita memahami fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Mengajarkan kepada kita apa? Jika kita diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Jika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, sabar. Ibu ditanya, mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Bu, kalau syukur itu kayaknya dengan kemudahan-kemudahan, kendaraan ada, uang ada, sehat iya, ini dan itu ada. Tapi kalau sabar itu kayaknya kurang enak, Bu. Yang sakit, yang susah, dizolimi, ditipu, yang ada masalah. Banyak kaitannya dengan yang gak enak. Ya toh? Nah, pertanyaan saya, ibu-ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Syukur berarti gak sabar. Sabar berarti gak syukur gitu. Apa bisa langsung sabar dan syukur? Gimana bisa? Saya ulangi, ibu-ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Yang penting kita dimasukkan surganya Allah. Apakah yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah syukur? Apakah yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah sabar? Makanya Bu, syukur dan sabar itu kalau disatukan, halo? Syukur dan sabar itu kalau dipadukan, disatukan, maka dia menjadi status. Ya. Syukur dan sabar itu kalau disatukan dia menjadi status. Apa itu? Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Ulangi ya. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Jadi jangan harap akan dapat kebaikan kemuliaan dari Allah kalau kita masih punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Ibu ngerti nggak? Yang pertama kali punya sifat hasad, iri, dengki, dendam itu adalah kakak kita yang pertama. Siapa kakak kita yang pertama? Kakak kita yang pertama siapa? Ibu-ibu itu sebenarnya kalau jawab bukannya salah, tapi kurang tepat, Bu. Ya Allah, ya Allah. Jadi Bu, kakak kita yang pertama kan Qabil dan Habil. Ya kan? Karena
kakak kita Habil dapat yang cantik, lebih cantik dari Qabil. Nah, mulai dia. Makanya orang beriman itu, Bu, dia harus yakin apa yang Allah berikan kepada dirinya, inilah yang terbaik menurut Allah untukku, selesai. Makanya benar ketika Rasul menyatakan tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisu kafafan wa qani'ah. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah. Qanaah itu apa? Nerimo ing pandum. Menerima apa adanya, makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari. Loh, kalau tiap hari bisa mengakibatkan darah tinggi. Iya, ini lagi. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat dengan penghayatan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Jadi Bun, 3 saja ya Bun ya. 3 saja biar banyak waktu untuk mungkin tanya jawab ya. Baik. Jadi sementara 3, jadi yang 7-nya nanti tunggu panggilan lagi ya. Insya